pembelajaran tentang informatika. Materi kali ini tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer akan dipelajari oleh peserta didik kita pada tingkat SMP kelas 7 semester 1. Untuk Ananda semua yang masih berada di tingkat SD, untuk Ananda yang di tingkat SD bagian di Sumatera Barat, kita pelajaran informatika masih banyak belum dipelajari. Jadi materi ini masih baru untuk Ananda semua. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan perangkat keras komputer beserta komponen-komponennya. Untuk materi perangkat keras komputer, kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasar. Pada KD pengetahuan mengenal fungsi perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. KD keterampilannya mengamati sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. Indikator pencapaian kompetensi, peserta didik diminta untuk dapat 1. Menjelaskan pengertian komputer. 2. Menjelaskan komponen perangkat keras komputer atau hardware. 3. Menjelaskan fungsi beberapa peralatan dari perangkat keras komputer atau hardware. Silakan Ananda amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seperangkat komputer. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat-perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Hardware secara umum terdiri dari minimal 4 komponen penting, yaitu 1. Alat masukan atau input device. 2. Alat proses atau processing device. 3. Media penyimpanan data atau storage device. 4. Alat keluaran atau output device. Silakan Anda amati gambar berikut ini. Gambar ini termasuk ke dalam alat masukan atau input device. Alat masukan adalah perangkat komputer yang dapat digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program untuk menghasilkan informasi. Beberapa contoh alatnya adalah yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan yang berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Kedua, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menempatkan kursor dengan cepat pada teks atau naskah. Selain itu, mouse juga digunakan untuk memilih menu dalam menjalankan perintah. Berikutnya scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar maupun teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Selanjutnya, touchpad. Touchpad adalah alat masukan yang biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Kedua, alat proses atau processing device. Proses merupakan perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada data. Contoh peralatannya adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU atau mikroprosesor atau prosesor adalah pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer.
CPU merupakan bagian terpenting dari sebuah komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut. Ketiga, media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah tempat untuk menyimpan sejumlah data hasil dari input. Media penyimpanan data dibagi menjadi dua. Yang pertama, internal storage atau media penyimpanan utama. Merupakan jenis media penyimpanan yang dapat menyimpan informasi dan kemudian dapat dipanggil lagi. Berikutnya, external storage, media penyimpanan cadangan. Media penyimpanan cadangan adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Contoh dari internal storage adalah RAM, Random Access Memory. Kedua, ROM, Read Only Memory. RAM dapat membaca dan menulis serta menyimpan data atau program. Memori ini tidak bersifat permanen sehingga akan hilang bila aliran listriknya mati. ROM, Read Only Memory, hanya dapat membaca data saja dan bersifat permanen sehingga tidak akan hilang ketika aliran listriknya mati. Contoh media penyimpanan data external storage, hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan file program sistem dan file data dengan kapasitas paling besar. Flash disk. Flash disk merupakan tempat penyimpanan data yang ukurannya lebih kecil. Piringan optik. Piringan optik adalah piringan yang dapat menyimpan data lebih besar dibandingkan disket. Selanjutnya, alat output atau output device adalah peralatan komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui peralatan output dapat berupa tampilan layar, hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Contoh alat keluaran atau output device. Pertama, monitor. Monitor merupakan salah satu jenis output device yang sangat populer dengan sistem komputer. Secara fisik, monitor mempunyai bentuk seperti halnya layar televisi dan berfungsi untuk menampilkan data dan informasi yang berguna bagi para pemakai komputer. Printer. Printer adalah peralatan keluaran yang menghasilkan data berupa hasil cetakan pada kertas serta medianya. Speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Kita dapat mendengarkan lagu atau musik yang diputar di komputer jika komputer kita punya speaker. Terima kasih. Sekian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan silakan Ananda semua mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.